targetnya 15 besar atau 10 besar, Bang? Berarti kita nanti bila perlu number one, nomor satu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bajunya mantap nih, Bang. Timnas Indonesia. Keren. Keren. Ya. Ini memang baju Timnas Indonesia. Nah, karena kita anak bangsa ini harus juga mencintai PSSI. Karena dia mewakili kita di bidang olahraga untuk kancah internasional. Nah, ini kan tim ini akan menghadapi putaran keempat atau Betul. round 4. Apa harapan, Bang? Harapan kita yang kemarin kecurian angka nanti bisa menang. Itu harapan seluruh pecinta olahraga Indonesia, khususnya sepak bola. Mudah-mudahan sampai ke event dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak mereka dan kita mendoakan mereka, siapa lagi? Sebagai orang yang punya basic atau background olahraga, apa hal agak satu atau dua yang perlu dibenahi oleh tim ini, Bang? Kalau dari analisis saya sebagai pecinta olahraga, yang pertama sekali adalah fisik. Fisik itu harus dilatih. Dan komponen itu ada beberapa komponen. Apa speednya bagaimana, kecepatannya, apa endurance bagaimana, apa powernya bagaimana. Apalagi sepak bola, itu perlu power, perlu endurance. Selama 90 menit dia melaksanakan pertandingan, harus ada endurance yang stabil untuk bisa mencapai keberhasilan. Ini ilmu di tentara nih, Bang? Tentu saja. Bagian jasmani. Saya dulunya Kepala Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat selama 2 tahun. Dan dari situlah saya merasakan dan bisa mengevaluasi suatu kegiatan olahraga. Apakah olahraga itu bisa meningkatkan fisiknya atau mungkin bagaimana nanti bisa berhasil. Harapan seperti itu harus berhasil. Makanya latihan itu harus bertahap, bertingkat dan berlanjut. Oh, begitu, Bang? Seperti itu. Ya. Dengar-dengar kabar, apa yang Abang sampaikan ini juga informasi yang berkembang itu, Abang mau pulang ke Sumatera Barat. Apa maksudnya nih, Bang? Betul. Jadi saya ingin membaktikan diri saya kepada Sumatera Barat. Dan apabila kita warga Minang ini punya kemampuan, janganlah kita tidak pulang, tetapi laksanakanlah atau implementasikanlah ilmu-ilmu itu di ranah Minang sendiri atau di Sumatera Barat, agar olahraga Sumatera Barat bisa lebih baik lagi. Ya, tapi sebagai tentara yang sudah bintang, apa yang Bang cari lagi? Kan jalani aktivitas ketentaraannya, itu tiba-tiba Bang mau pulang untuk mengabdi ke Sumatera Barat. Nah, kita harus memilah-milah. Dari satu sisi berkarir di TNI Angkatan Darat itu adalah suatu profesionalitas kita untuk memberikan diri pada bangsa dan negara. Tetapi untuk Sumatera Barat sendiri, karena saya juga pernah menjadi Kadisjas TNI Angkatan Darat, memiliki pengetahuan, keterampilan dan juga wawasan bagaimana meningkatkan olahraga. Karena memang Disjas itu membawa beberapa cabang sama seperti KONI juga. Cabang olahraga yang banyak, kita bisa mengevaluasinya, bisa memberikan konsultasi teknik dan juga bagaimana keterampilan meningkat. Seperti itu. Berarti Abang ingin pulang ke Padang untuk berbakti pada dunia olahraga Sumatera Barat, begitu? Betul, itu saja. Jadi ketua KONI, Bang? Mudah-mudahan jadi ketua KONI. Dan saat ini memang akan selenggarakan musyawarah olahraga provinsi untuk menentukan siapa menjadi ketua KONI periode 2025-2029. Oke, Bang, ini menarik nih. Dengan keinginan mengabdi ke Sumatera Barat melalui cat olahraga, itu banyak sedikit Abang sudah pelajari atau melihat peta olahraga Sumatera Barat.
Abang masuk pada kondisi yang sedang tidak baik-baik dunia olahraga Sumatera Barat. Hancur di PON kemarin. Betul. Masih mau Bang menyelesaikan pekerjaan kehancuran ini Bang? Disinilah tantangannya. Dia seorang patriot ya sejati. Tantangan atau challenging itu yang harus diatasi, bukan menghindar. Jadi sehingga dengan ada tantangan ini membuat kita harus membuat terobosan atau berpikir out of the box. Bagaimana caranya? Apakah dari sisi atlet, sisi pelatih, dan sisi prasarananya atau juga sisi dukungan. Semuanya kita gabungkan jadi satu, kombinasikan supaya kita cari solusi yang terbaik. Sehingga nantinya kita berharap olahraga Sumatera Barat bisa lebih baik lagi di tingkat nasional dan juga internasional. Tapi kondisi buruk ini Bang sudah tahu kan? Sudah tahu. Lalu hal apa yang ada dalam pikiran Abang hari ini sehingga Abang ingin memperbaiki tantangan ini? Jangan-jangan nanti kan orang ngira, oh Bang Khairul itu baru datang di Sumatera Barat, dia ingin membenahi KONI, apakah iya? Apakah bisa? Atau ada semacam solusi atau impian yang sudah Bang persiapkan untuk ini, sehingga ini memberikan keyakinan kepada insan olahraga Sumatera Barat bahwa sosok kehadiran Abang itu akan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi untuk olahraga itu pasti adalah atlet, kemudian ada coach pelatih, kemudian ada pembina, kemudian ada pemerintahan daerah yang juga bertanggung jawab terhadap olahraga ini. Sehingga dari sisi itu kita bisa tarik. Kalau dari sisi atlet, kita harus tahu bagaimana atlet itu berlatih, bagaimana dukungan untuk meninggikan moral mereka, bagaimana teknik mereka, keterampilan mereka, bagaimana keberlanjutan untuk masa depan mereka. Sehingga mereka nyaman, mereka fokus dengan latihan, dan mereka memunculkan prestasi yang baik nantinya. Kalau untuk coach, pelatih, tentu saja tidak boleh stagnan saja. Jadi pelatih itu juga ada kepelatihan lagi. Kalau kita kurang, kita bisa mendatangkan pelatih dari luar daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih yang meningkat. Untuk pembina, tentu saja kita harus peduli, berbuat, dan bertanggung jawablah terhadap KONI dan terhadap apa yang kita ingin capai nih. Oke Bang, kita coba kulik satu persatu Bang. Atlet misalnya, selama ini masih ada identik bahwa atlet itu hanya dibutuhkan saat tenaganya masih ada, saat usia emasnya masih ada. Kondisi hari ini berbeda katakanlah dengan era 70-an, 80-an. Era 70-an dan 80-an itu banyak atlet yang kemudian ketika dia tidak berprestasi lagi, setelah sebagai penghormatan terhadap prestasinya itu, mereka mendapat kehidupan yang lumayan. Misalnya diangkat di BUMN, BUMD, ASN, dan segala macam. Hari ini tidak seperti yang lalu, Bang. Apakah ini masih memungkinkan itu terjadi, atau ya kita cukup pakai sampai dia mampu saja, setelah itu urusan lain? Setelah saya analisis, memang betul. Jadi terjadi degradasi, kepedulian sudah tidak ada lagi, sehingga harapan saya apabila kita menangani ke depan, kita harus perhatian. Jadi jangan sampai menuntut atlet tetapi tidak memperhatikan masa depan mereka. Nah, kalau seperti itu maka moral mereka rendah dan prestasi akan otomatis menurun. Kemudian juga kalau dia prestasi baik mungkin dia akan ditarik oleh daerah lain. Untuk itulah solusinya kita lakukan pendekatan kepada stakeholder, kepada penggiat swasta sebagai bapak asuhnya. Nah, sehingga dengan demikian begitu mereka selesai dan memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi, kita salurkan. Sehingga inilah kegiatan inilah menjadi tugas dari KONI ini, tugas dari pimpinan KONI khususnya, untuk melakukan pendekatan atau approaching kepada penggiat swasta dan juga kepada pihak-pihak menjadi bapak asuh dari olahraga tersebut. Tapi apakah itu masih memungkinkan, Bang? Gimana cara mekanisme nanti? Kira-kira ini saya berandai-andai loh. Kira-kira misalnya Abang diberi amanah oleh insan olahraga Sumatera Barat. Dan ini bagaimana Abang mengemasnya menjadi sesuatu yang menjadi harapan itu, Bang? Jadi
namanya olahraga ini juga tanggung jawab oleh Pemda. Kemudian semua kita bertanggung jawab. Dan apabila kita sudah memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik, pastilah atasan atau juga Pemda juga peduli dengan atlet tersebut. Makanya tugas kita, apabila kita diberi kesempatan melakukan kegiatan dan juga memimpin KONI ini, maka kita harus melakukan pendekatan, kemudian menunjukkan prestasi atlet, kemudian memberikan rekomendasi sehingga atlet bisa diwadahi di BUMN dan juga di pemerintahan daerah. Kalau pelatih Bang, bagaimana Bang melihat masa depan pelatih hari ini? Untuk pelatih, jadi seperti saya sampaikan semula, jadi pelatih itu juga harus ditingkatkan. Lakukan seminar-seminar, kemudian lakukan uji dan tryout ke luar, atau datangkan pelatih dari luar, lakukan workshop dan seminar juga, sehingga itu meninggikan dan memantapkan pengetahuan mereka di bidang kepelatihan, sehingga bisa atlet tersebut terangkat prestasinya. Oke, kemudian berkaitan dengan komunikasi KONI, pengurus cabang olahraga dengan pemerintah daerah. Ada yang beranggapan seperti ini, Bang. Kepala daerah, ya kepala daerah urusannya daerah. Ketua KONI urusannya mengurus olahraga. Bisa dipisah, enggak Bang? Atau ada juga orang yang lihat, dia ketua KONI karena dia dari kepala daerahnya, begitu. Gimana sinkronisasi ini menurut Bang? Jadi saya sudah pelajari ya situasi ini. Sebenarnya jangan sampai salah berpikir atau salah menganalisa. Sebenarnya KONI inilah komite. Komite itu dipilih dari beberapa kelompok orang untuk menjadi melaksanakan tugas khusus di bidang olahraga. Otomatis seperti ini dia juga punya ketergantungan kepada Pemda. Bukan dia sejajar dengan Pemda atau di atas Pemda, tetapi dia adalah staf khusus di bidang olahraga, seperti itulah kira-kira bayangannya. Dia tetap sejajar dengan pemerintah, tapi dia khusus menangani olahraga, begitu. Dalam hal kesejajaran tidak juga, ya. Karena memang Pemda juga berkewajiban untuk memberikan arahan kepada KONI. Dia hanya menangani olahraga, jadi saya sebagai staf khusus lah. Jadi tidak boleh mentang-mentang ketua KONI. Tanda kutip staf khusus, tidak boleh. Jadi itu perkiraan yang salah seperti itu. Jangan mentang-mentang menganggap jadi ketua KONI itu sejajar dengan kepala daerah. Ya seperti itu. Jadi justru ketua KONI justru harus tahu posisinya. Jadi dia sebagai staf khusus yang melaporkan kegiatan olahraga ini untuk mendapat arahan dari pemerintahan daerah sesuai dengan petunjuk dari KONI pusat. Jadi ini ada sinkronisasi, sehingga kegiatan itu jadi enak. Atau apakah itu Abang sampaikan karena dalam tanda petik mohon maaf Bang, dalam tanda petik Abang cemas tidak dapat nanti biaya dari pemerintah daerah? Tidak, ini merupakan suatu mekanisme yang sudah sewajarnya dan memakai. Cuma yang di sini mungkin perlu diperhatikan adalah komunikasi dari ketua KONI sendiri kepada pimpinan daerah, bagaimana komunikasi bisa berjalan. Sebagai staf di bidang pembinaan, pengelolaan, pengembangan olahraga Sumatera Barat, melaporkan proses dan perkembangan dari olahraga Sumatera Barat sendiri, sehingga dia sebagai staf untuk menyampaikan. Jadi bukan merasa sejajar atau mungkin malah melebihi, tidak boleh, dan tidak boleh terpisah. Jadi dia harus benar-benar itu mau dan tahu bagaimana posisinya untuk merapat dan juga untuk membantu pemerintah daerah tersebut. Jadi boleh dikatakan staf khusus dalam tanda petik. Ya seperti itu, staf khusus tanda petik. Ya. Oke Bang, lalu kemudian Bang, kita dari apa yang Abang ada dalam pikiran Abang sekarang, kalau kemudian menjadi ketua KONI, kira-kira berani nggak Bang menargetkan sesuatu, misalnya di Perwil nanti sampai di mana, kemudian di PON seperti apa? Untuk target kalau amanah ini sampai ke Abang, kemudian semuanya sinkron dengan apa yang terpikirkan oleh yang Abang rencanakan hari ini, seperti apa jadinya nanti Sumatera Barat di PON-PON berikutnya? Nah,
Itu jawabannya berani. Berani. Karena kita jamin apabila sinkron, apabila kepelatihan berjalan dengan baik sesuai dengan normatifnya, dan juga ada langkah-langkah yang out of the box, pasti berhasil. Nah, tergantung dari atlet, coach, pelatih, dan juga pembina ini bagaimana mereka melakukan proses dan mekanisme yang baik. Sehingga dari atas mendukung dana, dari bawah juga melakukan hal yang terbaik. Sama seperti yang kita ketahui, ada suatu peribahasa. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kau berikan pada negara atau bangsamu. Nah, itulah atlet harus seperti itu. Jadi tidak mengeluh, tetapi mencarikan atau survive dengan situasi yang ada, tapi tunjukkan dia patriotismenya untuk membela Sumatera Barat di bidang olahraga masing-masing. Targetnya 15 besar atau 10 besar, Bang? Pada kita pasti harus lebih tinggi, gantungkan setinggi lagi. Ya, setinggi langit. Nanti bila perlu number one, nomor 1. Gitu. Nah, dengan cara upaya-upaya apa yang kita lakukan bersama-sama. Together we work, together we win. Tap, seperti itu langkahnya. Oke, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.